Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan kepada kita keistiqomahan, keberkahan, dan anugerah yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tauhid jilid yang pertama, yang dimana kita sudah menyelesaikan bersama walillahil hamdu wal minnah pembahasan tentang tauhid rububiyah, begitu juga dengan tauhid uluhiyah. Dan tersisa di kitab ini pembahasan dua bab, yaitu tauhid asma wa sifat dan al-wala wal bara. Ya, tersisa dua bab. Insyaallah azza wa jalla kita akan selesaikan dua pembahasan atau dua bab tersebut biidznillah tabaraka wa taala. Baik, pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang tauhid asma wa sifat. Dan di dalam pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang apa sih makna tauhid asma wa sifat ya. Bagaimana manhaj salaf. Manhaj salaf ini berarti para sahabat, para tabi'in ya, para ulama atba'ut tabi'in di dalam memahami bab asma wa sifat ya. Karena sebagaimana yang kita sudah pelajari di kajian-kajian sebelumnya, di dalam bab akidah kita harus merujuk kepada madhab salaf ya. Madhab salaf adalah madhab para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, begitu juga dengan para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan, begitu juga dengan pendapat golongan sesat ya di dalam bab ini, berikut dengan bantahan-bantahannya. Nah, lalu ada sekitar 15 sifat yang akan kita bahas atau kaji dalam pembahasan kali ini insyaallah ya. Lalu berikutnya ada pembahasan tentang bantahan-bantahan kepada golongan-golongan sesat di dalam bab asma wa sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah ya, seperti itu. Lalu di pasal yang terakhir dalam bab ini kita akan mempelajari tentang buah manfaat ya dari kita mempelajari tauhid asma wa sifat, baik itu pada individu maupun pada masyarakat. Apa sih manfaatnya kita belajar asma wa sifat ya? Apa manfaatnya kita belajar tentang tauhid asma wa sifat? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan di akhir bab ini ya. Bismillah tabaraka wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini kita meminta kepada Ibu Isna. Ada Ibu Isna? Ada Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu ya, kita minta tolong untuk dibacakan materi kita pada hari ini. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Halaman 101 ya. Iya, di pasal pertama makna tauhid asma wa sifat dan manhaj salaf di dalamnya. Pasal kedua nanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna tauhid asma wa sifat dan manhaj salaf di dalamnya. A. Makna tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurut apa yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla, tanpa takwil dan ta'til, tanpa takyif dan tamsil, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia menetapkan bahwa Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama
dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya, dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan tidak ada sesudah Allah Ta'ala orang yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Rasul-Nya. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, atau menamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau menakwilkan dari maknanya yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 15 yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Baik. Di pembahasan kali ini, ya, di pembahasan A, makna tauhid asma wa sifat. Sebelumnya kita akan memberi muqaddimah ya tentang bab asma wa sifat ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dipelajari oleh seorang mukmin, terkhusus di zaman ini. Dengan berbagai banyak pemahaman, dengan berbagai banyak golongan ya, yang menyimpang dari pemahaman yang benar di dalam bab asma wa sifat. Kita sebagai muslim ya, pada dasarnya muslim itu adalah aslama yuslimu ya, menyerahkan. Muslim ini menyerahkan dirinya secara totalitas dan maksimal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman secara sepenuh hati. Apa yang ada dalam kehidupannya ya, maka disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, kewajiban bagi seorang muslim adalah berserah diri, taat, tunduk dan patuh. Apapun itu. Dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu wajib untuk dijadikan standar kebenaran. Jadi bukan lagi kita memahami agama ini ya keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Allah telah tetapkan, Allah telah gariskan sesuatu ya itu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hendaknya kita fokus terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi sampaikan dalam As-Sunnah atau dalam hadis-hadisnya yang mulia. Bab yang akan kita pelajari ini ya tidak kalah penting dibandingkan dengan pembahasan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah sebelumnya. Ya. Jadi kalau memang ya kalau sebelumnya banyak sekali golongan-golongan yang tersesat ya dalam bab tauhid, terutama dalam tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, ya tidak sedikit pula orang-orang yang tersesat di dalam memahami asma wa sifat. Maka dari itu pembagian tauhid yang tiga ini tidak boleh kita remehkan. Ya, ini merupakan pembahasan tiap-tiap pembahasan yang penting untuk kita ketahui dan kita kuasai. Karena banyak ya yang meremehkan pembahasan ini dalam arti kata dia fokus terhadap tauhid uluhiyah saja tanpa memahami apa itu tauhid rububiyah dan apa itu tauhid asma wa sifat. Ya. Dia menguasai tauhid rububiyah saja tanpa mengetahui dan menguasai apa itu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Sehingga semuanya harus sama, harus rata. Ya, pengetahuan kita terhadap pembahasan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu harus sama dan harus mendalam. Karena ya menghindari diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kekufuran, ya, tanpa kita sadari. Ya, sebagaimana kita pernah membahas bahwasanya Islam ini mudah ya untuk seseorang itu masuk ke dalamnya. Cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi untuk keluar dari Islam itu pun juga mudah sekali, ya.
banyak sekali celah-celah, pintu-pintu seseorang itu bisa terpreset, ya. Dia terjerembab, akhirnya keluar dari agama. Walaupun tanpa dia niatkan, ya. Bab-bab kekufuran itu sangat banyak sekali. Bab-bab kesyirikan itu sangat banyak sekali. Bab-bab kesesatan itu sangat banyak sekali. Nah, di antara ya ikhtiar kita untuk selamat sampai akhir hayat nanti, menjaga keimanan, menjaga tauhid kita agar Allah Azza wa Jalla terima kita, ya, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu dengan mempelajari ya pembahasan-pembahasan tentang tauhid yang tiga ini. Sehingga kalau seseorang itu bisa selamat menjaga akidahnya sampai akhir hayat, ya, sampai membusa nafas yang terakhir, ya, dia tidak ada masalah dalam tauhid rububiyah, dia tidak ada masalah dalam tauhid uluhiyah, dia tidak ada masalah dalam tauhid asma wa sifat, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab biidznillah azza wa jalla. Baik, pada pembahasan makna tauhid asma wa sifat. Apa sih makna tauhid asma wa sifat itu? Apa itu asma, apa itu sifat? Ya. Apa maksudnya? Beliau katakan di sini, makna tauhid asma wa sifat yaitu beriman. Ya, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Karena kita menyembah suatu zat yang ada, ya, bukan zat khayalan. Allah itu ada. Bahkan Allah itu memiliki nama-nama. Ya Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah memiliki sifat. Karena sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat. Ya, apapun yang ada pasti memiliki sifat. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, ini kembali seperti apa yang kita sebutkan di awal. Bahwasanya pemahaman kita terhadap bab keimanan itu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah rujukan kita. Terutama dalam bab asma sifat ini, ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan keterangan dalil. Beda dengan pembahasan tauhid rububiyah. Kalau ibu-ibu masih ingat, ya, pembahasan tauhid rububiyah itu dapat diketahui oleh seseorang hanya dengan sekedar fitrah. Maksudnya, ketika seseorang itu dilahirkan di dunia, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari kecil sampai besar, ya, tidak ada orang-orang yang menyesatkan dia. Tidak ada yang mengajak dia kepada kesyirikan, tidak ada yang mengajak dia kepada agama Nasrani, kepada Yahudi, Majusi. Maka dia akan ya menyembah Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya. Nah, tapi kalau dalam bab asma wa sifat ini, ya, dalam bab asma wa sifat ini seseorang tidak akan tahu kalau dia tidak mempelajarinya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari terutama bab asma wa sifat. Mempelajari dari mana? Rujukannya harus jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan rujukannya ya Syekh Fulan dan Ustadz Fulan, bukan. Kalau Syekh Fulan dan Ustadz Fulan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ahlan wa sahlan. Kita terima. Tapi kalau seandainya ya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa kita ambil pendapatnya. Baik. Tauhid asma wa sifat itu adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang perlu kita garis bawahi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Makhluk pun memiliki sifat. Tapi sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang pantas hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ya. Walaupun dari nama itu sama. Walaupun ya dari lafaz itu sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Misalnya kita manusia memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Apakah sama pengetahuan kita dengan pengetahuannya Allah? Tentu berbeda. Ya. Jadi walaupun sama-sama mengetahui, punya sifat mengetahui, tapi hakikat, ya, walaupun lafaznya sama, tapi hakikatnya itu berbeda. Begitu juga, ya, kita bisa kiaskan hal ini dengan sifat-sifat yang lainnya. Jadi keberimanan kita terhadap nama dan sifat Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah itu harus menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita garis bawahi menurut apa yang pantas bagi Allah, harus ada poin yang kita katakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya.
Ya, makhluknya tidak sama dengan Allah. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Dengan dalil, ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kita memahami nama dan sifat-sifat ini? Beliau sebutkan tanpa takwil dan ta'til, tanpa takyif dan tamthil. 4 hal. Ini ya. Kita harus paham ini 4-4. Takwil itu terkadang juga dimaknai dengan tahrif, ya. Terkadang diistilahkan dengan istilah tahrif. Tanpa takwil atau tahrif dan juga tanpa ta'til. Tanpa takyif, begitu juga tanpa tamthil. Kalau kita lihat di footnote, ya, takwil. Di sini nggak ada penjelasan tentang takwil. Takwil dan tahrif itu adalah menyelewengkan makna pada suatu lafaz. Itu maknanya ya. Menyelewengkan makna dari suatu lafaz. Misalnya, orang-orang yang mentakwil sifat Allah, dia akan berusaha untuk ya mencari makna selain dari makna yang dimaksud dari lafaz tersebut. Misalnya, kalau kita dapati dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak beberapa ayat, juga beberapa hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ini sudah mulai ya pembahasan tentang sifat Allah. Allah memiliki tangan. Nah, orang-orang yang mentakwil dan mentahrif berarti mereka menyelewengkan makna tangan itu. Mereka katakan kata yadun. Yadun itu kan dalam bahasa Arab artinya tangan ya. Kata yadun itu maknanya adalah Allah menguasai. Allah berkuasa atas makhluknya. Jadi kalau ada hadis tentang Allah memiliki tangan, atau ada ayat yang menunjukkan Allah memiliki tangan, oleh mereka dipahami bahwasanya Allah maha kuasa atas makhluknya. Mereka tidak memaknai dengan tangan itu sendiri. Mereka memberikan makna tetapi bukan dengan makna yang benar. Itulah takwil. Ya, itu takwil. Yang pertama. Kemudian ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til adalah menghilangkan makna atau sifat Allah. Jadi kalau tadi maknanya diselewengkan, ya, maknanya diubah ke makna yang lain, kalau ta'til ini dihilangkan. Berarti lafaz itu ada, ya, tetapi kosong, tidak memiliki makna. Misalnya Allah disebut dengan As-Sami'. Baik, As-Sami' ini maknanya apa? Orang-orang yang mentaktil mengatakan tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Ya sudah gitu saja. Ya. Mereka tidak memaknai apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Ya. Mereka tidak mau mengartikan, tidak mau memaknai. Jadi kata itu, As-Sami', Al-Basir misalnya, itu adalah kata yang kosong maknanya. Kenapa? Karena mereka sudah hilangkan maknanya yang terkandung di dalam kata tersebut. Jadi ada orang yang berusaha mengubah, disebut takwil. Ada orang yang berusaha menghapuskan, itu disebut ta'til. Ya. Jadi kita beriman kepada nama-nama Allah, kita beriman kepada sifat-sifat Allah, ya, tanpa merubahnya dan tanpa menghapus maknanya. Itu ya. Baik. Kemudian tanpa takif dan tamthil. Takif itu apa? Takif adalah mempersoalkan hakikat asma dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana. Nah, jadi dua kelompok ini adalah dua kelompok yang sangat berseberangan. Ya, yang pertama kelompok yang mentakwil dan mentaktil. Di seberang mereka ada kelompok yang mentakif dan mentamfil. Ya. Kalau tadi takwil dan taktil itu mereka sama-sama tidak mau mengisbat sifat Allah, ya, tidak mau menetapkan sifat Allah yang hakikat yang benar. Ya. Kalau takif dan tamfil ini lebih pada ya kelompok orang-orang yang ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya.
Yang satu ingin menafikan sifat Allah, ya. Yang satu ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik. Takyif ini adalah mereka yang mempersoalkan tentang hakikat makna asma wa sifat itu. Dengan bertanya bagaimana, misalnya, kita kasih contoh ya. Kalau tadi kan takwil, taktil. Tangan Allah misalnya, takwil. Oh, takwil itu, tangan Allah itu maknanya adalah kekuasaan Allah. Baik. Kalau taktil, kata tangan itu tidak punya makna. Ya, yadun itu tidak punya makna. Baik. Kalau takif, dia akan bertanya, bagaimana tangannya Allah? Bentuknya bagaimana? Ya, warnanya apa? Ya, seperti apa? Itu takif dan itu dilarang. Ya. Sifat apapun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan diceritakan oleh Nabi di dalam hadisnya, haram bagi seorang muslim untuk bertanya bagaimana. Misal Allah zat yang maha melihat. Tidak boleh kita bertanya bagaimana penglihatannya Allah. Ya, seperti apa penglihatannya Allah, matanya Allah seperti apa. Allah maha mendengar, bagaimana kupingnya Allah, telinganya Allah itu seperti apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilarang di dalam agama. Karena itu akan berujung kepada tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Tanpa takif, takif sudah dibahas barusan, dan tamfil. Ya, tamfil itu sama dengan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contohnya adalah, ya, tangannya Allah itu sama dengan tangannya manusia. Nah, itu ya, itu dilarang. Ya. Kemudian pendengarannya Allah itu sama dengan pendengarannya manusia. Ya. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu sama dengan duduknya seorang manusia di atas kursi. Nah, itu haram ya. Kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi, dua pemahaman ini yang sangat berseberangan, ini tidak boleh seorang muslim terjatuh baik bagi kelompok yang mentakwil dan taktil atau kelompok yang mentakif dan mentamfil. Lalu bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman benar adalah di antara keduanya, di pertengahan. Maka disebut ahlus sunnah wal jamaah itu daiman yakunu fil wasat, selalu berada di pertengahan. Ada pemahaman khawarij, ada pemahaman murji'ah, ahlus sunnah berada di tengah. Ya. Ada pemahaman jabariyah, ada pemahaman qadariyah, ahlus sunnah selalu berada di tengah. Ya. Begitu juga dalam bab ini. Ada yang menta'til, ada yang mentasybih, ahlus sunnah berada di pertengahan. Kita akan jelaskan nanti insya Allah secara lebih terperinci. Jadi makna tauhid asma wa sifat itu adalah kita beriman, ya, kita meyakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada di Quran dan Sunnah menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa melakukan 4 hal. Takwil, ta'til, dan takyif, tamthil. Itu adalah makna tauhid asma wa sifat, ya. Semoga bisa dipahami dan dihafalkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi ini tidak kosong dalil. Definisi ini berdalil. Dalilnya apa? Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apapun itu. Di alam semesta ini, di dunia ini, maupun di akhirat, ya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan apa? Allah menafikan kesamaan dengan makhluknya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan ayatnya, ya. Wa huwas samiul basir, dan Allah lah zat yang Maha mendengar lagi zat yang Maha melihat. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Nah, ini yang tidak dapat dipahami oleh sebagian golongan, ya. Mereka ketika menafikan sifat-sifat nama-nama Allah, mereka berhujjah seperti kalangan Asy'ariyah, ya, Mu'tazilah, ya. Mereka mengatakan kami tidak mau menetapkan sifat bagi Allah karena kami tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tidak mau menyamakan Allah dengan manusia atau dengan makhluk apapun. Sehingga
Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini kaum yang mentaktil tadi ya. Baik. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala menafikan persamaan dengan makhluknya. Tetapi di waktu yang bersamaan di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menitsbat, menetapkan nama dan sifat. Ya, Allah menetapkan nama dan sifat. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagaimana yang tadi kita sampaikan berada di pertengahan. Bukan berarti ya ketika Allah memiliki nama dan sifat, ya ini kelompok pertama ya. Lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Ya. Begitu juga dengan ketika Allah menafikan sifat, ketika Allah menafikan penyamaan, bukan berarti kita menafikan nama dan sifat. Allah sebutkan dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah menetapkan nama dan sifat bagi zatnya. Yang Allah nafikan itu hanya persamaan. Bukan nama dan bukan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, ya, dan dia menetapkan. Berarti di sini Allah menafikan, ya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, seperti itu maksudnya, ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak ada. Dan itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Lalu Allah menetapkan bahwa Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Wa huwas samiul basir. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya nama dan disifati dengan nama, ya, dan sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menamai zatnya dengan suatu nama, maka tidak layak bagi kita untuk menafikan nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang menamakannya. Allah menamakan zatnya dengan Al-Basir, dengan As-Sami', dengan Al-Alim, ya, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maka kewajiban bagi kita dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan. Rasulullah SAW menamakan Allah dengan sifat atau dengan nama tertentu dalam hadisnya, maka kewajiban kita dalam menetapkan sebagaimana apa yang Rasul sampaikan. Begitu juga dengan sifat-sifatnya, ya, bukan hanya nama tapi juga sifat-sifatnya. Allah sebutkan sifat Allah dalam Al-Quran, kita tetapkan, nggak boleh kita nafikan. Dan tidak boleh juga kita samakan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi kalau ada nama dan sifatnya Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya, kita imani hal tersebut. Kita tetapkan hal tersebut. Kalau kita nafikan, maka kita masuk ke dalam kelompok ta'til. Ya. Dan di waktu bersamaan kita juga tidak boleh untuk menyamakannya dengan makhluk. Ya. Mentang-mentang Allah punya nama, punya sifat. Ya. Nama dan sifat itu ada juga pada makhluknya. Kita samakan Allah dengan makhluknya. Ini juga tidak boleh. Karena itu akan kita masuk ke dalam kelompok yang mentamfil atau mentashbih Allah. Merupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini haram, ya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar. Karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah Azza wa Jalla daripada Allah Azza wa Jalla sendiri. Allah kasih tahu ke kita, informasikan nama Allah itu ini. Ya. Jangan sok tahu dengan mengatakan, oh tidak, ini bukan nama Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, dan tidak ada sesudah Allah. Tidak ada sesudah Allah orang yang lebih mengetahui Allah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita adalah membenarkan setiap informasi yang Nabi sampaikan ke kita. Termasuk bab asma sifat. Ketika Nabi menyampaikan ini nama Allah, ini sifat Allah, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ta'na, ya. Kita dengar dan kami taat, mengimani langsung tanpa banyak bertanya, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah sesudah Allah sendiri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Yang pertama. Yang kedua, atau menamai Allah dan menyifati Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Yang kedua. Atau yang ketiga. Dan dia mentakwilkan dari makna yang benar. Maka tiga hal ini, kalau ada yang melakukannya, maka dia telah berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu, dan dia telah berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini cukup besar ancamannya ya. Kita coba baca ya kembali. Ada tiga hal yang dilarang. Yang pertama, ya, yang dilarang adalah mengingkari nama Allah dan sifat Allah. Ini masuk ke pembahasan yang mentaktil tadi. Mentaktil atau mentakwil. Atau juga disebut dengan mentahrif. Ada tiga istilah ya. Mentakwil, mentahrif. Mentahrif ini juga disebut dengan mentakwil. Itu disebut juga dengan mentahrif. Begitu juga dengan mentaktil. Itu dilarangnya tiga hal ini. Ini masuk ke dalam pembahasan, maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu ya. Kemudian hal yang dilarang yang kedua adalah menamai Allah, menyifati Allah dengan nama dan sifat makhluk. Nah, ini berarti mentasbih ya. Dia mentasbih dan mentakyif. Atau dengan mentamthil, sama saja ya. Ini yang dilarang yang kedua. Baik. Atau menakwilkan dari makna yang benar. Oh, ini berarti masuk kepada pembahasan yang mentakwil tadi. Ya. Maka kalau ada yang melakukan ini, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apakah berdosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Jelas berdosa. Dalilnya mana nanti akan kita sampaikan ya. Dan dia pada hakikatnya telah berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Berarti di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memvonis orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu dengan vonis zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Berbicara tentang asma Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Silakan dibaca Ibu untuk yang B tentang pembahasan manhaj salaf. Manhaj salaf yaitu para sahabat, tabi'in, dan ulama pada kurun waktu yang diutamakan dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang apa adanya, tanpa tahrif atau mengubah, tanpa taktil atau menafikan, tanpa takyif menanyakan bagaimananya, dan tanpa tamsil menyerupakan. Dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disifati dengan apa yang Dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama, serta tidak melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang disifati olehnya untuk dirinya, atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak boleh melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Madhab salaf menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Dia sifatkan untuk dirinya,
dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa takrif dan ta'til, ta'yif dan tamsil. Kita mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah hak atau benar, tidak mengandung teka-teki dan tidak untuk ditebak. Maknanya sudah dimengerti, sebagaimana maksud orang yang berbicara juga dimengerti dari pembicaraannya. Apalagi jika yang berbicara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mengerti dengan apa yang dia katakan, yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu, dan yang paling baik serta mengerti dalam menjelaskan atau memperbaiki atau memberi petunjuk. Dan sekalipun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dalam diri atau zatnya yang maha suci, yang disebut dalam asma dan sifatnya, juga tidak dalam perbuatannya. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai zat yang af'al atau perbuatan, maka begitu pula dia benar-benar mempunyai sifat-sifat, tetapi tidak ada satupun yang menyamainya, juga tidak dalam perbuatannya. Setiap yang mengharuskan adanya kekurangan dan hudus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bebas dan maha suci dari hal tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki kesempurnaan yang paripurna. Tidak ada batas di atasnya. Dan mustahil baginya mengalami hudus, karena mustahil baginya sifat adam atau tidak ada, sebab hudus mengharuskan adanya sifat adam sebelumnya. Dan karena sesuatu yang baru pasti memerlukan muhdits atau yang mengadakan. Juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wajibul wujud binafsih atau wajib ada dengan sendirinya. Madhab salaf adalah antara ta'til dan tamsil. Mereka tidak menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana mereka tidak menyerupakan zatnya dengan zat pada makhluknya. Mereka tidak menafikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Seandainya mereka menafikan, berarti mereka telah menghilangkan asma al-husna dan sifat-sifatnya yang ulia atau luhur. Dan berarti mengubah kalam dari tempat yang sebenarnya. Dan berarti pula mengingkari asma Allah dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya. Baik, jazakillah khair. Untuk pembahasan B, manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan ulama pada kurun waktu yang diutamakan dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pembahasannya judulnya. Baik, pertanyaannya, kenapa harus dengan manhaj salaf? Ya, kenapa harus dengan manhaj salaf? Dan ini sudah kita bahas ya di awal bab. Kalau jemaah masih ingat, ibu masih ingat, coba dibuka di bab 1, pengantar studi akidah ya, di pasal yang kedua. Pasal yang kedua, di situ ada pembahasan tentang sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ini Ya, pembahasan awal kita. ya, halaman 6. Pembahasan awal kita, halaman 6. Pembahasan kita disebutkan bahwasanya pembahasan akidah itu adalah perkara yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada kesempatan untuk berijtihad. Ijtihad itu adalah berpendapat. Ya. Ya. Kemudian ya di dalam hal bab akidah itu ya disebutkan
Oleh karena itu, manhaj as-salaf as-salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita harus mengambil manhaj salaf? Karena hanya satu-satunya ya manhaj salaf itu yang mengambil dan terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita berbicara tentang manhaj salaf itu, ya, mana salaf yang dimaksud itu adalah manhajnya para sahabat. Ya. Berarti salaf itu bukan kelompok tertentu, tidak, bukan golongan tertentu. Ya. Ketika dikatakan manhaj salaf itu bukan kelompok dan orang-orang tertentu, tidak. Tapi ketika kita berbicara tentang manhaj as-salaf, ya, berarti adalah manhajnya para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Maka tadi disebutkan ya ulama pada kurun waktu yang diutamakan. Itu maksudnya adalah atba'ut tabi'in. Ya, setiap siapapun yang hidup di tahun 300 sebelum 300 Hijriah. Nah, itu masuk ke dalam Al-Qurun Al-Mufaddalah. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah mereka yang lahir atau hidup tidak melewati tahun 300 Hijriah. Baik. Dan di dalam pasal 2 di halaman 6 tadi yang kita bahas, ada beberapa dalil. Ya, di antaranya kenapa harus manhaj salaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menjelaskan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka kecuali satu golongan. Lalu Nabi ditanya siapa yang satu itu, Nabi menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Siapa satu golongan yang satu-satunya golongan yang selamat tidak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi siapapun, ini perlu diketahui ya, jemaah sekalian, siapapun yang amalannya sama dengan amalan Rasulullah dan para sahabatnya di hari itu, karena ada di hari ini ya disebutkan dalam hadis, di hari itu berarti dia adalah orang yang berada di atas manhaj salaf. Ya, apapun backgroundnya, siapapun gurunya, dimanapun dia belajar dan mengaji. Selama orang itu berpemahaman, mengamalkan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di hari itu, ya, maka mereka lah orang-orang yang berada di atas manhaj as-salaf. Jadi, manhaj salaf itu bukan nama kelompok dan bukan nama golongan. Baik. Manhaj salaf itu berarti ya, metode dalam mengamalkan agama. Jadi dia bukan nama kelompok, bukan nama ormas, ya. Dia adalah metode dalam pengamalan agama. Karena ada ya orang yang tidak menjadikan para sahabat itu sebagai rujukan, gitu ya. Ada orang yang tidak mau menjadikan para tabi'in dan para atba'ut tabi'in itu adalah rujukan dalam amal ibadahnya. Mereka memahami ya agama itu dipahami dengan akal, agama itu dipahami dengan logika, agama itu harus mengikuti perkembangan zaman karena mereka merasa bahwasanya agama itu ya agama yang ada dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW itu hanya berlaku di zaman padang pasir dulu, di zaman kuno. Sekarang zaman sudah modern, harus berubah lagi ya, harus ditakwilkan, harus dipahami dengan ya perkembangan zaman modern. Ada orang-orang seperti itu. Nah, orang yang istiqomah, konsisten dia di dalam memahami agama ini menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena Nabi tadi sebutkan para sahabat ya, wa ashabi dan para sahabatku.
Jadi dia konsisten dalam pemahaman para sahabat. Dia adalah orang yang berada di atas manhaj salaf. Salafus saleh. Ini harus kita pahami dulu nih ya, judul ini ya, jangan sampai salah paham. Manhaj salaf yaitu para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in yang diistilahkan di sini ulama pada kurun waktu yang diutamakan. 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah. 100 Hijriah itu zamannya para sahabat, eranya para sahabat. 200 Hijriah itu eranya para tabi'in. 300 Hijriah itu eranya atau zamannya para atba'ut tabi'in. Bagaimana manhaj salaf dalam hal asma wa sifat? Kalau tadi di definisi kita sudah membahas tuh beberapa ya, sekelumit tentang hal-hal yang dilarang itu apa saja. Ya, yang dilarang itu kan tadi ada tahrif, takwil, ya. Kemudian ada tahrif, ada takwil, ada ta'til ya. Kemudian ada juga yang dilarang tamthil, tashbih, takyif, ya. Itu yang dilarang. Lalu yang benar itu seperti apa? Nah ini, yang benar itu adalah sesuai dengan manhaj salaf. Bagaimana? Beliau katakan yaitu mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang apa adanya. Jadi dalil-dalil itu ketika datang dan sampai kepada kita, kita imani sebagaimana dia datang apa adanya, ya. Tanpa harus kita rubah, tanpa harus kita nafikan, tanpa harus kita menanyakan bagaimana, tanpa harus kita menyerupakannya. Jadi dibiarkan saja, nggak usah diotak-atik, ya. Dalil itu baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang berbicara tentang asma wa sifatnya Allah, kita imani, kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Tidak usah diotak-atik. Otak-atik nih dirubah, dinafikan, ditanyakan bagaimananya, atau diserupakan dengan makhluk. Baik, ini pemahaman manhaj salaf. Dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ditanya nih, Ibu sekalian ya, bagaimana sih manhaj yang benar dalam memahami asma wa sifat? Berarti kita mengimani dan menetapkan asma wa sifat Allah sebagaimana dalil-dalil itu datang apa adanya. Tanpa kita otak-atik, dalam arti kata tanpa kita merubahnya, dan ini disebut dengan istilah tahrif, ya. Tanpa kita menafikannya, ini disebut dengan istilah ta'til. Tanpa kita menanyakan bagaimana, ini disebut dengan istilah takyif. Dan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, ini disebut dengan istilah tamthil. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya. Dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqun al-awwalun, yaitu para generasi pertama. Para generasi pertama ini para sahabat ya. Serta tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Maksudnya tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Di dalam bab asma sifat itu rujukan kita paten sudah baku. Hanya dalam Al-Quran dan hanya dalam hadis. Sesuai pemahaman as-sabiqun al-awwalun, sesuai pemahaman generasi pertama. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, Imam Ahmad rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang disifati olehnya untuk dirinya atau apa yang disifati oleh Rasulnya. Ya, tidak boleh disifati kecuali dengan ini ya, dua hal ini. Apa yang Allah sifatkan dan apa yang Rasulullah sifatkan. Rasulullah itu ketika memberikan sifat atau mensifati Allah dengan suatu sifat bukan karena Rasulullah SAW mensifati Allah sendirian, tidak ya. Tapi itu adalah apa yang Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wahyu juga. Jadi ketika kita mendapati hadis, hadis itu kan wahyu ya, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya saja melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Baik. Ya, Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang disifati olehnya untuk dirinya atau apa yang disifati oleh Rasulnya, serta tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis.
Madhab salaf menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ini sama ya. Jadi pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu juga dengan Imam Ahmad dalam bab ini sama. Kita mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah hak, kebenaran. Tidak mengandung teka-teki dan tidak untuk ditebak-tebak. Ya. Berarti kalau tidak mengandung teka-teki ini menyindir siapa ini? Ya. Menyindir orang-orang yang mentaktil, ya, mentahrif tadi. Ya. Dan tidak untuk ditebak-tebak. Tebak ini berarti ya membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Maknanya sudah dimengerti ya. Apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran ataupun hadis tentang sifat dan nama-namanya itu adalah sesuatu yang jelas. Tidak perlu lagi untuk ya kita tebak-tebak atau sesuatu yang mengandung teka-teki sehingga kita tidak memahami apa maknanya. Ya. Jadi ketika Allah sebutkan Allah itu maha mengetahui, maka Al-Alim atau zat yang maha mengetahui itu sudah kita pahami, sudah kita mengerti maknanya apa. Jadi tidak perlu lagi untuk di kotak-katik, ya, tidak perlu lagi untuk ditahrif, tamtsil, ya. Sebagaimana maksud orang yang berbicara juga dimengerti dari pembicaraannya. Kita berbicara, berkomunikasi dengan manusia, ya. Orang itu mengabarkan tentang sifat dirinya. Kita paham, ya. Kita paham apa yang dia ucapkan karena dia berbicara dengan bahasa yang kita pahami. Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan kita dengan bahasa yang kita pahami, yaitu bahasa Arab. Ya. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya dengan bahasa tersebut. Allah mengutus nabi kita dengan ya Nabi Muhammad itu orang Arab, ya, berbicara dengan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Allah menginformasikan tentang sifat dan nama-namanya juga dengan bahasa Arab. Berarti ya informasi-informasi tersebut, kalimat-kalimat itu pasti memiliki makna sebagaimana dipahami dengan bahasa Arab. Jadi bukan kata-kata yang kosong dari makna. Seperti yang kita bahas tadi tentang orang-orang yang mentaktil, ya. Mentaktil itu dia meniadakan sifat Allah. Dia hanya mengatakan, ya Allah itu Sami, Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Basir. Tapi Al-Alim, Al-Basir, As-Sami itu tidak punya makna. Nah, ini untuk membantah mereka ya pernyataan ini. Baik. Apalagi jika yang berbicara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia yang paling mengerti dengan apa yang beliau ucapkan, yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu dan yang paling baik serta mengerti dalam menjelaskan atau memberi petunjuk. Ya. Bagaimana ya kita mensifati Allah itu ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah datangkan lafaz bersemayam dalam Al-Quran. Dan Nabi pun menjelaskan kepada kita dengan lafaz bersemayam. Lalu bagaimana ada orang yang menyelewengkan makna bersemayam kepada makna yang lain? Mereka katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy itu maksudnya adalah Allah menguasai para makhluknya. Jadi kata menguasai ini dari mana? Ini yang kita tanyakan. Nabi itu berbicara kepada kita dengan perkataan yang sangat jelas, yang mudah kita pahami, dengan bahasa yang kita dapat pahami. Dan Nabi adalah orang yang paling fasih di dalam menjelaskan ilmu. Nabi ketika menyebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Nabi ketika menjelaskan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, Nabi tidak menjelaskan makna istawa di situ adalah berkuasa. Padahal Nabi adalah sebaik-baik orang yang menjelaskan, orang yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu. Ini pemahaman dari mana, begitu kan? Nabi saja tidak menjelaskan seperti apa yang kalian sebutkan. Baik. Dan sekalipun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak dalam diri zatnya yang maha suci,
yang disebut di dalam asma wa sifatnya dan juga tidak dalam perbuatannya. Ya, kita itu Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Tapi walaupun seperti itu bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini dilarang, haram ya, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, ya. Kita tidak menyerupakan Allah dengan siapapun. Ya. Memang Allah punya nama, memang Allah punya sifat, kita tetapkan, tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan siapapun. Baik. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatannya Allah ya. Ya, ini juga tidak kita serupakan Allah dengan siapapun dalam perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat. Allah punya zat. Allah itu ada. Zatnya ada. Ya. Juga Allah memiliki af'al. Af'al itu adalah perbuatan. Allah memiliki perbuatan. Allah ada zatnya, Allah ada perbuatannya yang Allah lakukan. Ya. Maka begitu pula Allah benar-benar mempunyai sifat-sifat. Allah punya sifat-sifat. Tetapi tidak ada satupun dari makhluknya yang menyamai Allah, juga tidak dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Kalau kita ngikutin orang-orang yang mentaktil nama dan sifat-sifat Allah, mereka katakan Allah itu tak punya sifat. Adapun Al-Alim, Al-Basir, As-Sami itu adalah hanya lafaz yang tidak ada maknanya, lafaz yang kosong dari makna. Ya, mereka katakan Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Itu yang mereka katakan ya orang-orang Asy'ariyah. Maka mereka pada hakikatnya menyembah zat yang Adam. Ya, ada istilahnya Adam. Adam itu apa? Tidak ada. Tidak ada wujudnya. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Orang mereka katakan tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Berarti tidak ada dong. Zatnya nggak ada. Mereka mengatakan maksudnya Allah itu tidak ada zatnya. Ya, ini kesalahan. Ya. Bukan berarti ketika kita katakan Allah itu ada zatnya, Allah itu ada perbuatannya, Allah itu ada sifat-sifatnya. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Tapi itu harus kita tetapkan. Karena itu adalah bentuk keyakinan dan imanan kita kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Baik. Di sini disebutkan, setiap yang mengharuskan adanya kekurangan dan hudus, maka Allah benar-benar bebas dan maha suci dari hal tersebut. Ya. Kalau ada sesuatu yang memiliki sifat kekurangan, misalnya ini manusia ya, manusia melihat nggak? Melihat. Penglihatan manusia kurang nggak? Oh kurang. Seandainya manusia itu dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang tertutup, maka manusia itu tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di balik tembok itu. Itu adalah bentuk kekurangan penglihatan manusia. Nah, kalau ada sesuatu yang disebutkan kurang, kekurangan pada sifat tertentu, maka sudah pasti Allah bebas dan maha suci dari hal itu. Jadi tidak bisa disamakan antara sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah. Tidak bisa disamakan antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Karena sesuatu, ini kaidah ya, sesuatu yang kurang, sesuatu yang hudus, pasti itu Allah terlepas dari itu. Pasti Allah maha suci dari hal tersebut. Apa makna hudus? Hudus itu artinya baru. Ya, di footnote dijelaskan, hudus itu artinya baru. Yang dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Misalnya apa ya? HP nih. HP ini hudus. Buku ini hudus. Kenapa? Karena sesuatu yang baru ada, yang sebelumnya tidak ada diadakan. Manusia hudus bukan? Manusia hudus. Ya. Kita ini dulu 100 tahun yang lalu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bentuknya di dunia ini, tidak ada. Disebut namanya pun tidak. Diingat orang pun tidak. Diketahui orang pun tidak. Lalu kemudian saat ini ada. Berarti yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu hudus. Sesuatu yang tadi tidak ada lalu diciptakan itu hudus. Ya. Sifat hudus ini tidak mungkin ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang hudus itu hanya ada pada makhluk, sedangkan Allah itu Al-Khaliq. Ya. Ini hudus. Kemudian kekurangan tadi. Kekurangan begitu juga tidak mungkin ada pada zatnya Allah.
Kekurangan tuh ada pada manusia, kekurangan tuh ada pada makhluknya Allah. Mereka punya sifat, tapi sifatnya kurang, walaupun namanya sama. Sama-sama mendengar, ya. Allah juga maha mendengar, manusia mendengar. Tapi pendengaran manusia adalah pendengaran yang hudud dan penuh kekurangan. Ya, jarak 1 kilo sudah nggak bisa dengar apa-apa. Itu pendengarannya manusia. Tapi kalau pendengarannya Allah, Allah zat yang maha mendengar apapun itu, suara dari manapun, sekecil apapun, bahkan apa yang ada di dalam hati manusia dan belum terucapkan, Allah maha mendengar. Itu kekuatan dan kekuasaannya Allah. Baik. Jadi ini kaidah ya. Setiap yang kurang dan setiap yang hudud baru. Sebelumnya tidak ada jadi ada. Itu sudah pasti Allah terbebas dan maha suci darinya. Baik. Kemudian berikutnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kesempurnaan yang paripurna. Jadi sifat-sifatnya Allah itu, semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah sesuatu yang sempurna, ya, dan paripurna. Baik. Tidak ada batas di atasnya. Jadi tidak ada yang bisa melampaui kesempurnaan Allah dalam sifat-sifatnya. Keparipurnaan Allah dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang bisa melewati itu. Tidak ada batas di atasnya. Dan mustahil baginya mengalami hudus. Allah itu tidak mungkin hudus ya tadi ya. Allah itu tidak mungkin memiliki sifat hudud. Kenapa? Karena mustahil baginya sifat adam. Adam itu adalah tidak ada. Karena kalau kita berbicara tentang hudud, hudud itu adalah sesuatu yang sekarang ada, sebelumnya tidak ada. Nah, tidak ada itu disebut dengan adam. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Dan mungkin Allah, katakan misalnya 1 juta tahun yang lalu Allah tidak ada. Lalu kemudian baru ada setelah ya kejadian tertentu. Nah, ini sifat yang tidak mungkin, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab hudus itu mengharuskan adanya sifat adam sebelumnya. Jadi kalau kita katakan Allah itu baru ada di zaman sekian misalnya, maka sebelumnya Allah nggak ada dong. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini sifat yang tidak mungkin disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sesuatu yang baru pasti memerlukan muhdits. Nah, kalau kita katakan Allah itu baru ada sesaat ini dan itu misalnya, kita tentukan waktunya. Berarti sebelum itu Allah tidak ada. Ketika Allah ada, berarti harus ada muhdits. Muhdits itu apa? Yang mengadakan. Berarti Allah itu diciptakan. Berarti Allah bukan makhluk kalau seperti itu. Ya. Kalau Allah itu ada di zaman tertentu, baru ada di waktu tertentu, berarti Allah itu diciptakan. Kalau Allah diciptakan, berarti Allah bukan khalik dong. Allah makhluk. Nah, ini pemahaman yang tidak boleh ya, tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Jadi Allah itu sudah pasti ya wajibul wujud binafsihi, nanti akan kita bahas ya. Juga karena Allah itu bersifat wajibul wujud binafsihi, wajib ada dengan sendirinya. Allah itu ada, punya zat, punya zat. Punya sifat, punya af'al, punya af'al. Dan Allah itu ada dengan sendirinya. Wajib ada. Bukan hudud. Yang hudud itu makhluk. Baik. Madhab salaf adalah antara ta'til dan tamtil. Ini tadi yang kita jelaskan, ini pertengahan. Tidak mentaktil dan tidak mentamtil. Mereka tidak menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zatnya dengan zat pada makhluknya. Mereka tidak menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Seandainya mereka menafikan, berarti mereka telah menghilangkan asmaul husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Ya. Kalau berarti orang-orang yang mentaktil Allah tadi, ya, mentakwil, mentaktil, mentahrif, itu pada hakikatnya mereka telah menghilangkan asma husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Dan berarti mereka telah mengubah kalam Allah dari tempat yang sebenarnya, ya. Dan berarti pula mereka telah mengingkari asma wa sifat Allah dan ayat-ayatnya. Baik. Itu yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pasal yang kedua berkaitan dengan asmaul husna, ya, dan sifat yang sempurna. Begitu juga dengan pendapat golongan sesat berikut bantahan-bantahannya. Jadi tidak ada
15 nama ya, 15 sifat yang akan kita bahas pada pasal yang kedua ini biidznillah tabaraka wa taala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Naktafi bihadza barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat difahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Bagi jemaah yang ingin masuk bertanya, silakan di-unmute audionya, atau juga bagi jemaah yang ingin bertanya melalui kolom chat, dipersilakan. Insyaallah nanti akan Anda bacakan. Tafadhol bagi yang ingin jemaah yang ingin bertanya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Ustaz, tadi kalau disebutkan kan kita tidak boleh bersifat yang dilarang sama Allah. Saya mau menanyakan begini nih Ustaz. Jika ada satu pamflet mengatakan mari kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala, apakah ini termasuk dengan ke dalam tamsil Kak Ustaz? Kita berakhlak dengan akhlaknya Allah, artinya menyerupai. Sedangkan Allah itu adalah Rob. Bagaimana memahaminya ini, Ustaz? Iya, ini tidak bisa dipahami dengan benar ya. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah itu Al-Ghafur. Allah itu zat yang maha memaafkan misalnya. Mungkin dia ingin bahas, kita maafkan sebagaimana Allah maafkan kita. Tapi maafnya kita itu tidak bisa disamakan dengan maafnya Allah ya. Allah itu ya, sebagaimana kita ketahui, apapun yang kita lakukan selama itu bukan kesyirikan ya. Sebanyak apapun dosa itu, sebanyak apapun kesalahan itu, Allah pasti maafkan kalau kita minta maaf sama Allah. Dan kita tidak bisa juga mengatakan kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Itu perkataan yang perlu untuk dijauhi ya. Karena itu ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Ta'ala alam. Berarti di sini bisa masuk ke dia tamsil atau tasbih ya Ustadz, artinya menyamakan, artinya kita harus memahaminya tentu berbeda maafnya Allah itu dengan manusia ya Ustadz, antara Rob dengan makhluknya, begitu ya Ustadz? Iya benar. Sedangkan kita kalau mencontoh itu sudah dicontohkan sama Allah untuk mencontoh Rasulullah, ya kita sesama makhluk gitu ya Ustadz, akhlaknya gitu loh Ustadz. Ya, begitu ya Ustadz. Jadi lebih baik dikatakan mari kita berakhlak dengan akhlaknya Rasul daripada dikatakan kita berakhlak dengan akhlaknya Allah itu. Ya, artinya kan pada saat disampaikan demikian itu yang kita khawatirkan kan di surat Asy-Syu'ara kan disebutkan Allah tidak sama dengan makhluknya gitu kan Ustadz. Benar ya. Artinya ini menjadi dalil bahwa tidak demikian. Boleh namanya sama tapi maknanya sangat berbeda jauh karena Rob dengan makhluknya. Begitu ya Ustadz. Artinya saya pernah berbincang kejadian ini dengan salah satu teman saya yang membuat saya rusak hubungan karena beliau tidak terima gitu loh pada saat saya menyampaikan bahwa ini tidak pas gitu loh, bahasan yang seperti ini tidak pas. Kita ini adalah hamba gitu loh. Allah itu Robnya kita gitu loh. Nah saya menyampaikan dalil ini suara ayat 11 ini gitu loh. Kalau untuk akhlak kita sudah jelas surat Al-Ahzab gitu loh Ustadz, bahwa contoh kita itu adalah Rasulullah yang sama-sama adalah manusia, cuman beliau adalah Rasul gitu kan Ustadz, tetapi kita disuruh Allah mencontoh beliau gitu loh. Begitu Ustadz, artinya saya pas sampai menyampaikan ini tidak salahkah demikian Ustadz? Enggak salah, benar Bu Mat.
Baik Ustaz kalau gitu. Jazakallah khair. Barakallah. Amin wa yakin. Barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah taala. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, jika sudah tidak ada jamaah yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas keuangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah taala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Amin.